Giska salah satu istri dari 3 musisi band yang tewas usai menenggak minuman keras di Fasa Hotel Jalan Maijen HR Muhammad Surabaya, di persidangan, menyampaikan, suaminya seorang musisi band meninggal setelah menenggak minuman alkohol mixing. Masih menurut Giska, suaminya yang sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya meregang nyawa pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Berdasar keterangan dokter, sebab meninggalnya sang suami lantaran banyaknya kandungan zat berbahaya dalam tubuh suaminya, yang akibatkan organ tubuh rusak. Saksi berinisiatif membawa sang suami ke rumah sakit karena sebelumnya, sudah ada korban meninggal. Giska menerangkan, sebelum sang suami dibawa ke rumah sakit mengatakan, sempat minuman alkohol racikan dari bartender yakni, Arnold Zadra Sitania yang ditetapkan, sebagai terdakwa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Siapa namanya? Yang keras. Rizka. Agama apa? Kristen. Kenal sama terdakwa? Kenalnya karena apa? Pekerjaan. Tidak ada hubungan keluarga ya? Baik, berdiri sini ke sini, Rizka. Rizka ke sini, kita sumpah. Ada 2. Beda, keterangannya beda. Sini. Taruh mic-nya, di tangan kirinya taruh di sini. Baik, silakan dulu. Wartawan tolong agak mundur dikit ya. Giska, sehat. Pernah diperiksa oleh polisi. Iya, Pak. Keterangannya benar? Ya. Coba saudara menerangkan apa? Jadi yang saya jelaskan waktu saat di kepolisian adalah kejadian dari saat suami saya sebelum berangkat kerja. Ini suami. Oke. Ini perkara apa? Gitu aja. Kita nggak ulang cerita kembali cepat aja. Perkaranya suami saya meninggal di rumah yang diakibatkan oleh minuman yang. Jadi suami ibu ini kerjanya apa? Suami saya adalah musisi. Musisi. Waktu itu musisi di mana? Di cruise lounge Fasa Hotel. Fasa Hotel. Meninggal. Ya, Pak. Jam apanya meninggalnya itu masih ingat kapan? Meninggalnya tepatnya tanggal 24 Desember jam 10 pagi. Pagi. Jadi waktu meninggalnya di rumah atau di mana? Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Karena apa yang ibu ketahui menurut dokter itu? Berdasarkan pernyataan dokter, ada zat asing berbahaya yang terdapat di tubuh suami saya sehingga menyebabkan banyak organ yang ada di dalam tubuhnya rusak. Oke. Gara-gara mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi waktu itu belum dilakukan intoxikasi. Iya. Jadi cuma dikatakan bahwa ada zat asing yang berbahaya. Ini meninggal di rumah sakit jam 10. Di rumah sakit. Iya, Pak. Sempat ketemu saksi nggak? Iya, di rumah. Sempat ketemu di rumah? Di rumah. Di rumah. Jadi dia pulang ke rumah jam berapa? Jadi pada tanggal 22 Desember itu dia bekerja, kemudian tengah malam dia berarti sudah berpindah tanggal, di tanggal 23 itu dia pulang masih bisa mengendarai motor dari. Pulang jam berapa? Pulang setengah malam. Tengah malam. Pada waktu pulang ketemu saksi. Iya, Pak. Sempat ngobrol. Sempat. Dia masih sadar? Masih. Atau sempoyongan? Masih sadar. Masih sadar. Nah, setelah itu sempat nggak dia mengeluh? Jadi sepanjang hari itu dia tidur. Tidur. Biasa. Jadi tapi dia tidak cerita bahwa aku sakit atau apa gitu. Tidak sama sekali. Nah, terus meninggalnya dibawa ke rumah sakit ya. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Jadi ketika tanggal 23 Desember itu dia seharusnya ada pekerjaan, tapi dia seharian itu pokoknya tidur. Ya, terus dibawa ke rumah sakit kapan? Dibawa ke rumah sakit waktu tanggal 24 Desember kira-kira pukul setengah 7 pagi. Pagi. Iya. Siapa yang berinisiatif bawa ke rumah sakit? Saksi atau dia memang aku sakit nih? Saya, Pak, karena waktu itu sebelumnya temannya yang satu sudah meninggal. Oh, jadi setelah ada kabar, Ya. ada teman yang meninggal, pulang musisi Saya, juga. Jadi saya saya dengar saya aja ya, biar kita cepat dan taktis dan sesuai ya. Jelas Bu ya? Jadi saudara yang berinisiatif membawa ke rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit apa? Adi Husada Kapasari.
Waktu membawa ke rumah sakit pakai kendaraan sendiri, pakai Grab, artinya kendaraan sendiri gitu ya. Pada waktu dibawa masih dia tidur, masih sadar, cuma kesadarannya sudah mulai turun. dibawa ke rumah sakit, berapa lama di rumah sakit? Kurang lebih 3 jam. 3 jam, akhirnya pagi itu juga ya. Nah, tahu bahwa ada kandungan-kandungan di dalam tubuhnya itu kapan? Maksudnya kandungannya? Kan katanya konsumsi, itu. Tahunya kok sebelum meninggal itu dokternya menjelaskan bahwa ada. Waktu dia masih di rumah, masih sempat ngobrol nggak? Wah, aku habis minum apa? Aku habis makan apa? Sempat Pak, waktu dia setelah pulang itu. Dia cerita apa? Dia cuma bilang dia minum racikannya Di sini, yang di tempat dia kerja itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Ada bukti apa, Bu Jaksa? Izin menunjukkan buktinya majelis, bukti terkait beberapa botol dan minuman yang ada di lokasi kejadian. Tapi Saudara tahu saksi ini? tahu nggak bukti ini ada beberapa? Tahu nggak saudara saksi? Tidak tahu. Yang diminum seperti ini, botol-botolnya ini kayak vodka. Tahu nggak saudara? Udah, Bu Jaksa. Tahu nggak? Tahu. Ada pertanyaan, Bu Jaksa? Ada majelis. Silakan. Mau izin melanjutkan terkait dengan ada perform di Keras Lunch Plaza ya. Siapa saja yang ada Iya, ada Haji, ada Harja, ada pengganti saya waktu itu seharusnya saya masuk ke saya sakit, ada saudari Mitra yang juga menjadi korban, terus ada Stefan, ada Mas Devi, ada David, ada Andre, ada Mas Indro dan ada asistennya Mas Indro. yang masih terus sudah meninggal ya. Iya, setelah suami saya. Dan Reza almarhum Reza Bulan. Oke. Selanjutnya di poin BAP saudara saksi, saudara pernah menelpon saksi Ogi yang menanyakan ini suami saya minum apa, benar enggak? Waktu dia kalau saya nggak salah ingat, waktu dia di rumah sudah sampai rumah. Oke. Saya tanya kalian minum apa, terus dia bilang minum koktail yang seperti biasa yang diracik sama Ogi pernah bilang tidak di telepon tersebut bahwa almarhum suami saksi meminta minumannya dibuat strong agar cepat mabuk. Dia bilang Di telepon menyampaikannya. Sempat tidak konfirmasi ke almarhum kok kenapa bisa sakit, apakah racikannya berbeda atau konsumsinya terlalu banyak? Tidak ditanyakan. Terkait dengan perkara ini ada tidak itikat baik dari terdakwa meminta maaf datang ke rumah atau seperti apa? Melalui istrinya beliau menyampaikan surat kepada saya. Surat permohonan maaf ya? Iya. Cukup majelis. Mas Rebu. Oh ya, bisa Pak. Majelis yang mulia, sebelum kami melanjutkan pertanyaan, mohon tanyakan pada para pengunjung, barangkali ada saksi dalam BAP juga hadir dalam ruangan ini. Ada saksi, Bu Jaksa? Ada Pak. Ada saksi yang lain di dalam ruangan ini? Enggak, di dalam ruangan ini ada saksi lain? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada keluar. Ya, maksud kami seperti itu yang mulia. Enggak, kita satu-satu saksi yang lain keluar. Keluar dulu. Yang akan menjadi saksi keluar dulu. Begitu aturannya. Ya, silakan. Terima kasih kami lanjutkan yang mulia. Saksi menjalin hubungan rumah tangga dengan almarhum itu berapa lama? Saya menikah di tahun 2019. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Selama menjalin rumah tangga dengan almarhum, apakah saksi mengetahui bahwa si almarhum itu punya kebiasaan meminum minuman keras? Bukan kebiasaan tapi lebih ke kepentingan pekerjaan. Setiap minum minuman keras, apakah setiap kali hendak mengisi acara manggung atau di luar panggung juga sering mengkonsumsi minuman keras? Ya wajarnya aja Pak ketika kumpul sama teman-teman gitu aja. Maksudnya bagaimana? Wajarnya bagaimana? Ya ketika kumpul sama teman-teman, saya rasa kalau untuk di dunia musisi bukan hal yang aneh lagi kalau
mereka cuma ingin sekedar ngebit gitu aja, atau mungkin chill minum sama temen-temennya gitu, biasa. Apakah almarhum itu juga mengisi band reguler di Fasa Ruslam, saudara? Iya. Setiap kali mengisi acara sebagai band reguler, apakah selalu mengkonsumsi minuman kagak dari bartender atau terdakwa ini? Tidak selalu setiap minggunya, tapi sudah beberapa kali ya. Beberapa kali. Apakah minuman yang dipesan setiap kali isi acara tersebut itu minuman yang sama atau berbeda? Berganti-ganti maksudnya? Berganti-ganti. Berganti-ganti. Selama ini sebelum peristiwa 22 Desember 2023 yang lalu, apakah juga mengalami hal yang serupa? Tidak. Tidak pernah. Apakah suami almarhum memiliki penyakit bawaan? Tidak. Tidak pernah. Setiap kali minum itu minuman dalam artian mixing atau minuman yang sudah branded atau bagaimana? Saksi mengetahui atau tidak? Tergantung yang tersedia saja, Pak. Tadi ditanyakan oleh Ibu Jaksa, atas request strong yang artinya keras. Itu saksi mengetahui atau tidak? Apa saja komposisi yang dimaksud? Tentu tidak. Tidak. Apakah saksi juga mendengar dari rekan-rekan korban yang masih selamat, terselamatkan nyawanya, komposisi apa saja strong itu yang dimaksud? Tidak. Tidak mengetahui. Kemudian ketika terjadi peristiwa pada 22 Desember itu, saksi berada di mana waktu itu? Saya sedang sakit di rumah. Sementara itu Pak. Saksi ya. Tadi ada yang meninggal juga selain suami saksi. Ada berapa orang? 2 orang lainnya sebelum dan sesudah suami saya. Ini teman-teman musisi juga. Iya, Pak. Dan juga ikut mengkonsumsi itu juga. Betul, Pak. Tahu dari mana? Gimana? Tahu dari mana ikut mengkonsumsi? Ada cerita atau Ya, ada diberitahu? cerita, dan kita punya grup internal, grup WhatsApp internal. Di situ juga ada video mereka lagi. Gitu. Cukup. Lanjutkan sedikit majelis, mohon izin melanjutkan sedikit. Kan yang meninggal ada 3, yang membuat laporan hanya Biska. Iya. Yang 2-nya mana? Kurang tahu saya. Kurang tahu, jadi tidak membuat laporannya. Cukup majelis. Cukup ya. Saksi terdakwa ya. Kenal nggak sama saksi ini? Benar keterangannya? Dia adalah istri dari musisi yang di tempat kamu kerja. Benar ya? Yuk, makasih ya. Kita lanjut saksi lain atau cukup kita tunda? Ada saksi yang mau tahu satu lagi. Satu lagi. Ada waktu kejadiannya. Di BAP juga. Ada di Yuk, hadirkan. Makanya kita cepat dan mana? 3 menit nggak ada.